9 langit misterius, kemuliaan langit yang agung, kesuksesan jalan iblis, semua hukum menjadi satu. Hancur. Tidak masuk akal. Aku sang Raja Iblis, telah melewati ujian petir. Mengapa masih jatuh ke dalam iblis? Siapa yang menghalangi aku? Aku adalah Dewa Ikatan dari surga. Hari ini kamu gagal dalam ujian. Karena kehidupan sebelumnya, masih ada ikatan cinta yang belum selesai. Raja Iblis, pergilah ke dunia fana. Selesaikan karma kamu. Lin Zixiao. 3 tahun menikah. Kamu tidak hanya tidak berprestasi, tapi juga selalu membuat masalah. Untuk mendapatkan harta milikku, kamu merencanakan skandal perselingkuhanku agar aku pergi tanpa apa-apa. Setelah diungkap oleh Qian Wen, kamu masih mencoba memukulnya. Sungguh hina dan tidak tahu malu. Sekarang kamu terluka seperti ini. Itu adalah akibat perbuatanmu sendiri. Ini. Aku di mana ini? Lin Zixiao, kamu masih berpura-pura ya? Cepat tanda tangani perjanjian cerai. Nona ini. Wajah tampanku, bukan untuk kamu injak-injak. Lin Zixiao, aku pikir otakmu sudah dipukul sampai bodoh. Aku punya cek 50 juta sebagai kompensasi cepat tanda tangan. Menggunakan tinta hitam untuk menggambar mantra. Rendahan. Tapi dahimu gelap dan mengkilap. Segera akan ada bencana berdarah. Lin Zixiao, Apakah kamu butuh aku memberikan sedikit energi suci untuk melindungimu? kamu sudah dipukul sampai begini, masih santai-santai aja. Kayaknya aku bener-bener nih cerai sama kamu. Aku gagal melewati tribulasi baru sampai di sini. Ketemu kamu juga kayaknya ada jodohnya. Udahlah, gratis deh aku bantu kamu. Udah. Aku udah ubah jadi Jie Tian Ling Fu. Jamin kamu aman selama 12 shichen. Lin Zixiao, aku lihat otak kamu. Kayaknya udah dipukul sampai rusak sama Qian Wen. Bukan. Bener-bener kayak ngomong sama tembok. Ini akibatnya kamu gak hargai Ling Fu-ku. Kamu. Gadis ini nasibnya sial banget. Keluarga bangkrut. Akhirnya ngamen di jalanan. Mati kelaparan di pinggir jalan. Gadis yang baik. Tapi sayang otaknya gak encer. Terlalu bodoh. Jangan salahin orang lain. Aku nggak ngomong apa-apa. Nggak. Aku ternyata bisa dengar pikirannya. Gadis, aku lihat hidup kamu ke depan bakal banyak rintangan, bencana terus-terusan. Kalau beneran pengen berubah nasib, aku kasih diskon. Kamu nggak bakal rugi, nggak bakal ketipu. 1000 botol Mozun Linyi, cuma 998. Kamu. Maaf ya Nona Su. Bikin kamu kaget. Dokter, otaknya. Apa udah rusak karena dipukul? Baru bangun ngomongin. Banyak hal nggak jelas. Nona Su tenang aja. Otak Tuan Len ini ya. Gak apa-apa. Gadis kecil, skill tusuk jarmu ini diajar sama siapa sih? Masa ditusuk gitu di tangan? Mau gak si Raja Iblis dari dunia dewa? Ngasih ilmu 2-3. Cabul. Pasien ini kayaknya bukan karena dipukul sampai bodoh, tapi King Ya. Gimana nih? Aku dengar dari dokter kamu kena pukul. Kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Lin Zixiao ada di sini, jangan gitu. Kakak sampai sekarang masih bela si brengsek cowok ganteng ini. Semuanya karena kamu si ganteng. Sejak kamu nikah masuk keluarga Su terus merosot. Kalau bukan karena kakak Qian Wen yang terus bantu kakak, keluarga Su udah hancur karena kamu.
Dibohongi sama si brengsek, ditipu harta sama tubuh. Pas perusahaan bangkrut, malah dikirim sama si brengsek ke tangan para pejabat buat dimainin. Sadis banget. Berani-beraninya kamu kutuk aku. Kapan gue ngomong sih? Santai, santai, santai. Huan, aku juga dengar. Kayaknya itu suara hatinya. Kak Qianwen, kamu tadi dengar apa gak? Huan, kamu ngomong apa sih? Mana ada yang ngomong? Cuma kita yang bisa dengar. Len Zixiao, kamu jebak Qingya ketahuan sama aku. Aku yang mukul kamu. Memang agak berat. Aku minta maaf. Oh iya. Yang ini adalah harta keluarga Gao yang disimpan bertahun-tahun. Tahuan Den, bisa membantu pemulihan tubuhmu. Dahuan dan ini adalah harta karun keluarga Gao. Apa itu dahuan dan brengsek? Cuma pil Hawthorne, harta karun keluarga Gao. Aku memberikan harta ini padamu. Semoga kita bisa menjalin perdamaian. Menjalin perdamaian? Bercanda ya? Pil Hawthorne itu diberikan, lalu dibuang ke tanah. Sepertinya masih akan menuduhku tidak kooperatif. Bicara manis. Tidak mungkin. Qianwen bukan orang yang suka main politik. Pasti Len Zixiao yang salah tebak. Aduh. Len Zixiao, lihat apa yang kau lakukan. Ternyata Len Zixiao benar. Len Zixiao, lihat apa yang kau lakukan. Ternyata Len Zixiao benar. Aku pergi. Ternyata benar. Lalu, dahuan dan ini. Jangan-jangan memang pil Hawthorne. Len Zixiao, aku sarankan kau tahu diri. Meskipun Qingya bertekad untuk bercerai denganmu. Tapi, dia baik padamu. Memberimu kompensasi 50 juta. Hidup harus tahu bersyukur. 50 juta banyak ya? Cukup untukmu. Hidup beberapa generasi tanpa khawatir. Tidak perlu melakukan apa-apa. 50 juta bisa makan seumur hidup. Kebetulan aku sedang dalam masa sulit. Butuh banyak uang untuk membeli batu spiritual. Hahaha. Aku akan kaya. Qingya, uangku 50 juta mana? Ambil. Tapi kamu sudah menggoresnya. Seharusnya tidak bisa ditukar. Apa? Tidak menyangka jimat yang tidak profesional ini bisa bernilai 50 juta. Aku benar-benar melakukan hal paling bodoh dalam sejarah. Mau tidak? Kasih aku 50 juta lagi. Len Zixiao, kamu nikahi Qingya. Ternyata kamu mengincar hartanya. Sudahlah. Aku punya cek di sini. Isi sendiri jumlahnya. Mau berapa isi berapa? Isi 19 dulu. Lalu isi 0 sebanyak yang kamu mau. Tidak menyangka Len Zixiao. Sama sekali tidak berpura-pura lagi. Bagus juga. Dengan begini, Qingya akan benar-benar meninggalkannya. Aku juga bisa dengan terang-terangan mengejar Qingya. Ya aku tidak bodoh. 9 dan 1 aku tahu mana yang lebih besar. Len Zixiao, kamu... Aduh. Kamu isi berapa banyak 9? Kak, Len Zixiao, dia mengisi begitu banyak 9. Kurang 1 rupiah jadi 1 miliar. Len Zixiao, kamu gila ya? Bukan kamu yang suruh aku isi sesuka hati. Aku pikir-pikir dulu. Lihat kamu juga tidak terlalu kaya. Jadi dengan berat hati aku tulis, 900 juta koma. Kasih sini, bayar. Dari mana aku punya lebih dari 900 juta? Kamu isi ulang. Kamu ini bolak-balik. Tidak punya integritas. Kamu suruh aku isi. Aku sudah isi. Di dunia iblis. Belum ada yang berani melawan aku. Bilang tidak setengah kata. Jangan-jangan. Kamu mau mempermainkan aku. Qianwen, barusan. Bukan kamu yang bilang biarkan dia isi sesuka hati. Aku rasa kamu juga tidak mau di hatiku. Menjadi orang yang tidak punya integritas. Qingya ini.
Baiklah. 9 miliar, ya 9 miliar. Setelah dapat, cepat-cepat pergi. Kak Qianwen, aku ikut kamu. Mas. Ingat ya, kamu masih hutang 9 miliar 0,9 miliar 0, Sudah Len Zixiao. King ya. Barusan kamu janji sama aku. 50 juta. Len Zixiao bilang, keluarga Su bangkrut. Huan loncat sungai. Kalau benar, aku pasti cari cara buktikan. Len Zixiao, perceraian itu jangan dulu. Aku masih ada urusan perusahaan yang harus diselesaikan. Ganti baju dan ikut aku pulang. Bukan. King ya. Aku lagi kere. Aku masih mau ambil uang, beli minum. Sepatu jelek apa ini? Kok ada 2 tali? Itu tali sepatu harus diikat. Ikat. Wah. Bentuk tubuh Kingnya lumayan ya. Kalau pernikahan ini tidak bercerai, bisa saja kok. Lagi pula aku sudah punya 900 juta lebih. Len Zixiao. Setiap hari apa yang ada di pikiran? Apa yang kamu pikirkan sih? Cepat pergi. Hei bos, aku melihat mereka. Kingnya hati-hati. Siapa kamu? Berani melukai wanita milikku. Su Zong ini aku. Kalian kenal. Dia supirku, datang untuk mengantarkan mobil. Supir ini pasti ada masalah. Barusan kalau aku tidak menghentikannya, supir ini akan menabrak wanita milikku hingga terlempar. Apakah supir ini benar-benar ingin mencelakai aku? Su Zong, mobil ini sepertinya rusak karena dipukul oleh pria ini. Rusak? Kapan kekuatan tanganmu sebesar ini? Aku selalu kuat kok. Bajingan. Segera siapkan mobil lain. Su Zong, mobil lainnya sudah dikirim untuk perawatan. Bagaimana kalau di belakang mobil sepeda ini? Motor lipat kecil. Kamu suruh aku pulang naik motor listrik. Naik mobil. Kamu ngapain? Aku suruh kamu duduk di mobil. Otakmu ada masalah ya? Duduk ya duduk. Kenapa marah-marah sih? Pegang erat-erat. Wanita di dunia ini ternyata sangat aktif. Aku suka. Kamu pegang apa? Aku suruh kamu pegang mobilnya. Geser sedikit ke belakang. Kamu menyenggol aku. HMPH, anak bangsawan yang boros. Pemuda genit dan cabul. Bisakah kamu duduk dengan benar? Jangan mengganggu pekerjaanku. Hati-hati. Len Zixiao, apa kamu tahu? Layar ini harganya puluhan ribu. Len Zixiao, tanpa izinku. Kamu sama sekali tidak boleh apapun di gedung ini. Dengar baik-baik. Kalau tak ingin bergerak ya sudah minta maaf. Kenapa masih galak begitu? Perutku sangat lapar. Tak punya uang bagaimana? Sudah ada ide nih. Berjalan-jalan lihat-lihat yuk. Dewa dari dunia spiritual, keberuntungan dan pijat terapi, mengobati luka dan penyakit. Jangan lewatkan kesempatan ini. Jangan sampai menyesal nanti. Saudara ini, wajahmu tampak kusam. Pasti pinggangmu sakit dan perutmu dingin. Anggota tubuhmu terasa dingin. Ini adalah gejala ginjal yang lemah. Tampaknya performa itu kurang baik. Maukah kamu? Aku bantu atur kondisimu. Apa-apaan sih kamu ngomong? Siapa yang kamu bilang tidak bisa? Aku meskipun kamu suaminya Su Zong, aku tetap tidak takut padamu. Tunggu saja balasanku. Su Zong. Suamimu dia. Membuat masalah lagi di lantai bawah. Tidak persis begitu juga. Dia hanya berjualan di depan gedung. Dia bahkan mencoba metode pengobatan kuno. Dan bilang aku tidak bisa. Jalan terus lihat.
Teriak-teriak lama. Ada yang cari aku. Tidak ada yang butuh penyembuhan energi. Bisnis ini terlalu sulit. Semuanya salah Sukingnya. Kalau saja dia setuju cerai lebih awal. Aku sudah dapat 50 juta. Aku ini Raja Iblis dari dunia dewa. Mana mungkin mati kelaparan di sini? Wahai cowok ganteng. Wah, keren banget. Dua wanita cantik. Ada yang tidak enak di badan. Butuh aku. Untuk pijat energi. Dan menyembuhkan. Baiklah, aku sering pegal-pegal di pinggang. Bagaimana teknikmu? Bagus, sangat bagus, luar biasa. Teknikku pasti memuaskan. Dua wanita cantik. Cepat duduk-duduk. Anak muda sekarang, di tempat umum, tidak memperhatikan pengaruh. Bagaimana cantik? Teknikku lumayan kan? Apa merasa seluruh tubuh? Meridian lancar, seperti di surga. Cowok ganteng, tidak menyangka, tanganmu yang kecil. Kekuatannya lumayan. Gadis ini terlalu tidak bisa bicara. Kalau saja aku tidak butuh uang, aku tidak akan sampai di sini. Membantumu dengan energi. Su, lihat. Di sana. Len Zixiao ini benar-benar cabul. Bos ambil pesanan. Satu kalimat saja dapat banyak makanan. Dua wanita cantik tunggu sebentar. Kamu yang ambil pesanan. Bos, semua ini bisa dibawa. Ini pesanan delivery. Kalau gitu aku gak usah sungkan. Ambil pesanan nomor 60. Nomor 60 ya. Barusan diambil anak itu. Apaan sih? Lo jangan pergi. Itu pesanan gue. Cepat kembalikan ke gue. Kenapa harus dikasih ke lo? Gue yang datang duluan. Aduh, lihat nih semua pelanggan gue. Sini wa pelanggan besar. Cepat kasih ke gue. Lo belinya gimana? Pakai HP belinya. Gak bisa pakai, suruh bapak lo ajarin. Lo kok masih ngatain orang sih? Emang gue gak punya emosi ya? Lo ambil pesanan orang masih aja beralasan. Lo cari masalah ya. Lo berani main fisik. Len Zixiao berhenti. Hei Kingnya. Lepasin gue. Lo ganggu gue. Gue benci sama orang kayak lo. Orang kaya yang sok tinggi. Lo bilang aja sehari-hari. Bully orang aja udah. Lo malah pamer cinta di depan jomblo. Lo tahu gak dampaknya segede apa? Lo bilang aja gue cuma mau ambil pesanan. Sekarang, pesanan gue malah jadi kayak gini karena kalian berdua. Hari ini gue kerja perkemadong. Gue. Ini 10.000 buat lo. Ini ganti rugi buat pesanan lo. Nih mbak. Tolong jangan hina harga diri gue. Harga diri bisa diukur. Pakai uang ya. Kingnya dia gak mau. Ya udah kasih ke gue aja. Pergi. 20.000 ini. Gue akan ngajarin dia ambil 20.000 ini. Tolong jangan hina martabat saya. 30.000. Tolong. 50.000. Silakan injak-injak martabat saya. Kamu benar-benar jeli. Pesanan saya tinggal 1 menit lagi. Akan terlambat. Pesanan ini sangat penting bagi saya. Kalau saya kehilangan pesanan ini, kalau dikomplain, saya tidak bisa dapat gelar raja pesanan. Saya tidak peduli. Kalian harus mengantar sampai ke tujuan. Jangan keterlaluan. Ini tidak mungkin. Saya tidak peduli, saya tidak peduli. Tenang, ada saya di sini. Tidak ada yang tidak mungkin. Akan saya tunjukkan kemampuan saya. Hahaha. Ayo pergi. Wah, si Flash. Bahkan kurir makanan saja begitu hebat. Ternyata jagoan ada di masyarakat. Wah, bagaimana kamu bisa masuk? Pesananmu. Len Zixiao kamu. Bagaimana? Senjata saya hebat kan? Kamu sekarang segera ikut saya kembali ke perusahaan. Diam di samping saya. Saya tidak mau. Saya sangat lapar. Saya ingin mandiri. Menghasilkan uang dengan kemampuan sendiri. Kalau tidak, saya akan mati kelaparan.
Saya berdebat dengan orang yang tidak waras. Untuk apa? Halo, Nenek. Oke, saya tahu. Nenek, saya ingin bertemu kamu. Kamu ikut saya kembali ke rumah leluhur. Belum makan. Ayo. Len Zixiao, nenekku sudah tua. Nanti kalau ketemu dia, jangan sembarangan ngomong ya. Jangan juga mikir yang macam-macam. Dengar nggak? Oh, Ayo pergi. Qingya, kamu pulang. Abang Qianwen, kok kamu datang? Kak, Abang Qianwen datang buat kamu dong. Orang itu, aku sarankan kamu jangan dekat-dekat sama kakakku. Udah tahu nggak selevel sama kakakku? Masih aja kayak anjing penjilat. Nempel di keluarga Su, nempel di samping kakakku. Nggak malu apa? Betul, ada aja menantu lemah kayak kamu. Keluarga Su kita sial banget. Lihat tuh Abang Qianwen kita. Lulusan Amerika. Bikin brand sendiri. Muda sukses. Kamu bisa apa dibandingin sama dia? Huan Chen Chen. Terima kasih udah belain aku. Tapi Len Zixiao sampai sekarang belum cerai sama Qingya. Kalau ngomong gitu, Qingya juga malu. Benar kan? jelek banget. Ngomongnya kayak cewek. Gao Qianwen, utang kamu yang 900 juta lebih, kapan mau bayar? Itu kan kamu sendiri. Iseng nulis angka 9 segitu banyak. Aku ingat. Itu Gao Qianwen sendiri yang bilang sama aku. Isi aja sembarangan. Aku kasih kamu jalan keluar. Kamu malah nggak tahu diri. Kayak preman aja. 900 juta lebih. Mimpi aja. Bagaimana? Kamu mau ingkar janji? Di dunia ini, belum ada yang berani ingkar janji pada saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Gao Qianwen, inilah akibatnya. Kamu tidak memberi saya uang. Kamu akan ditarik ke neraka. Baiklah, saya kasih. Saya kasih semuanya. Baru baik. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kakak, cepat cerai saja dengannya. Dia terlalu menakutkan. Hei, saya setuju cerai. Tapi Qingya yang tidak setuju. Qingya, kamu benar-benar tidak setuju cerai. Minggir. Ibu. Aduh Qingya, kamu mikir apa sih? Len Zixiao ini tidak punya kemampuan. Untuk uang dia mencenakan jebakan padamu. Kamu masih tidak cerai dengannya. Kamu tunggu apa? Kamu bodoh ya? Baiklah, kamu marah saja. Setahun kemudian anak perempuan sulung dituang asam sulfat. Anak perempuan bungsu melompat dari gedung. Anak laki-laki dikirim ke utara Myanmar untuk diambil ginjalnya. Suami dikurung dalam kandang untuk ditonton. Bahkan dirinya sendiri tertular penyakit kelamin. Semua orang menghindarinya. Ingin cari orang ngobrol, tidak ada yang mau. Len Zixiao, kamu sudah berani ya? Kamu berani mengutuk saya. Tidak benar. Baru saja dia tidak berbicara. Apakah yang saya dengar adalah pikiran Len Zixiao? Tidak mungkin. Baru saja dia tidak berbicara. Apakah yang aku dengar adalah suara hati Len Zixiao? Ah, Tante. Anda jangan marah dulu. Zixiao, mungkin dia kaget. Dengan aura Anda. Len Zixiao, aku tahu. Sikap kami dan keluarga Su terhadapmu tidak ramah. Dan kamu pasti kesal. Baiklah, hari ini aku akan mengganti anggur dengan teh. Dan mewakili semua orang untuk meminta maaf padamu. Semoga kita bisa duduk bersama dan berbicara dengan baik. Alis setan menekan mata. Hukum kiri dan kanan. Tidak sama dalamnya. Lagi-lagi mau menyakitiku. Bisa saja diam-diam. Menaruh obat bius di teh. Tekniknya bagus. Tapi trik seperti ini jauh kalah dengan buah bodi yang aku tanam di rumah. Aromanya harum. Wanginya menyebar. Teh yang bagus. Benar-benar teh yang bagus. Teh yang begitu enak. Maka, minum sendiri saja.
Len Zixiao, aku baik hati menuangkan teh untukmu. Kamu malah tidak tahu terima kasih. Lupa bilang. Aku selalu suka minum anggur. Tidak pernah minum teh. Kamu, Qianwen, kali ini, Len Zixiao ini benar-benar keterlaluan. Nanti aku akan menegurnya. Untuk Kak Qianwen, kamu lain kali bawain gue Fei Tian Mao Tai. King Ya, Gue rasa sih. Ibu gue sama Huan-Huan bener semua. Kok temen ini masih aja nggak pergi sih? Entar kalau buah bodi si Yao mulai bereaksi. Bisa-bisa jadi Teddy yang lagi birahi. Gak peduli jantan atau betina. aneh. Darah naik ke kepala. Rasanya kayak mau meledak. Tidak. Dia juga naruh sesuatu di gelas. Itu. Bukan. Kan kamu masih ada urusan di kantor. Ayo dong Qianwen, kan kamu masih ada urusan. Kamu pulang dulu aja. Iya bro. Sudahlah. Hari ini kan acara keluarga kalian. Gue nggak mau ganggu. Hei, ada urusan bilang aja. Gue lagi sibuk nih. Gue baru aja keluar dari rumah Su. Rencana semuanya dirusak sama Len Zixiao itu. Kamu tenang dulu. Proposal grup Su sudah keluar. Ada di kantor Sukinya. Dengan statusmu. Masuk ke grup Su pasti gampang. Gue juga dikasih obat. Cepetan. Bantu gue redain nafsu. Oke. Gue udah atur orang dalam. Ada karyawan cewek di grup Su. Dia bakal ngebantu kamu. Kalian bilang teh itu beneran dikasih obat ya? Gue juga nggak tahu. Itu Qianwen. Dia kan cowok. Masih muda dan penuh semangat. Apakah dia benar-benar akan? Tentu saja, buah bodi kebebasanku. Tidak ada yang bisa menghentikan. Apa kalian mendengar? Mendengar? Itu suara hati Len Zixiao. Sepertinya tidak palsu. Jika suara hati Len Zixiao benar-benar bisa menebak masa depan kita. Lalu dia bilang, keluarga kita akan berakhir tragis. Apakah itu juga benar? Lalu dia bilang, keluarga kita akan berakhir tragis. Apakah itu juga benar? Ah, tidak mungkin. Dia hanya anak manis. Hanya beruntung saja. Hanya menebak-nebak. Manis ya manis. Tanah liat tak bisa dijadikan tembok. Kamu suka warna hijau ya? Kenapa? Aku lihat kamu dikelilingi cahaya hijau. Seperti padang rumput hijau. Jangan-jangan pacarmu sedang menanam rumput untukmu. Jangan ngomong sembarangan. Tidak mungkin. Pacar Chen sudah kita lihat. Gadis yang begitu lembut. Tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Benar, Len Zixiao. Kamu jelas-jelas mencari perhatian. Membalas dendam pada Chen. HMPH. Kalau aku benar-benar ingin balas dendam, mana mungkin aku mengingatkan dengan baik. Langsung tusuk dia dengan patung kecil. Tapi teman ini. Cahaya hijau dengan warna merah muda. Hijaunya tidak sempurna. Aku lihat. Kamu masih berani bicara. Kamu diam saja. Aduh seru banget. Pacar orang ini selingkuh. Ternyata sama cewek juga. Wah seru banget. Gua gebuk lu. Ini gua mau tahu nih. Namanya apa ya? Namanya Main Lesbi. Wah bagus tuh namanya. King Huan, King Ya, kalian denger nggak? Zixiao ngomong apa? Denger kok. Itu suara hati Len Zixiao. Kayaknya nggak bohong. Tapi yang paling penting sekarang, dia bilang pacar Chen itu lesbi. Kak, sebenarnya waktu itu, gua lagi jalan-jalan di mall. Lihat pacar Chen. Dia lagi mesra-mesraan sama cewek. Mesra banget. Itu. Cewek sama cewek. Nggak bisa dibilang selingkuh. Itu anak. Lu lapang dada aja. MA. Aduh, MA. Jangan-jangan Len Zixiao bilang benar semua. Kayaknya mulai hari ini, gua harus kasih semua orang satpam biar aman. Len Zixiao udah bilang 2 kali. Jangan-jangan, gua beneran bakal dibawa ke tempat hiburan. Dijailin orang. Iya. Cewek sama cewek. Nggak bisa dibilang selingkuh. Tunggu.
Maaf ya, barusan salah ngomong. Sebenarnya, pacar-pacarmu itu cowok. Mereka cari sensasi. Sengaja pakai baju cewek di depan kamu buat selingkuh. Mam. Ribut apa sih? Len Zixiao. Hari ini, acara keluarga-keluarga Su. Kamu orang luar ngapain kesini? Kamu orang luar. Ngapain kesini? Suzan, Zixiao itu suami Qingya. Berarti kita satu keluarga. Jangan ngomong gitu ke dia. Zixiao, lapar nggak? Aku suruh orang masakin buat kamu. Kupingnya gede. Melekat ke kepala. Napasnya nggak kedengaran panjang. Nenek ini. Kelihatannya, wajah panjang umur. Sayangnya. Karena, keluarga yang nggak bikin tenang ini. Umurnya berkurang 15 tahun. Ekspresi kamu apa sih? Qingya. Bukannya kamu bilang, mau si Ray sama Len Zixiao. Kok malah dibawa ke rumah tua? Ayah aku. Len Zixiao. 3 tahun lalu, kamu selamatkan Qingya aku. Aku ingat kebaikan kamu. Baru setuju nikahkan Qingya sama kamu. Nggak minta uang mahar. Dan, kasih 10% saham perusahaan ke kamu. Siapa sangka? Kamu malah ngincar. Harta keluarga Su aku. Dan rencanain jebak Qingya aku. Ayah, hal ini sudah lama berlalu. Lagi pula, belum tentu Zixiao yang melakukannya. Benar kan? Betul Pak Su. Dan sampai sekarang, kita semua merasa Zixiao baik-baik saja. Baik APA. Tidak punya keahlian. Benar-benar pengangguran jalanan. Cepat. Serahkan sahammu. Keluar dengan tangan kosong. Keluar dengan tangan kosong. Kamu berani sekali. Bahkan ingin mengebiri saya. Saya ini Raja Iblis dari dunia dewa. Mana mungkin jadi Kasim? Saya lihat kamu. Benar-benar mencari masalah. Abang Ipar, sebenarnya, keluar dengan tangan kosong itu artinya, menyerahkan semua properti atas namamu. Sekuat itu. Diculik oleh seorang pengemis wanita, diseret ke pinggir sungai untuk bermain, lalu punya anak haram. Sudah sedemikian sengsara, masih sangat menyayangi anak haram itu. Bahkan ingin membagi sahamku padanya. Mimpi. Len Zixiao. Kamu ngomong apa? Apa? Kamu malah dipermainkan, lalu punya anak haram. Suzan, kamu si manis. Kamu jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sayang. Jangan dengarkan omongannya. Tidak ada apa-apa. Saya ngomong apa? Hari ini kalau kamu tidak menjelaskan, saya pukul kamu. Len Zixiao. Cepat jelaskan pada saya. Engkomang, barusan itu kamu. Itu karangan kamu. Kasihan. Kenapa bodoh? Gak bisa lihat kenyataan. Gak heran akhirnya gila. Dikurung di kandang buat tontonan. Ternyata tahu anak haramnya. Bukan anak kandungnya sendiri. Jatuh mental. Jadi orang gila. Oh, iya. Yang ngurung kamu di kandang. Itu anak haramnya. Sial banget. Sialnya udah keterlaluan. Sialnya sampai rumah. Sakit-sakit. Istri-istri dengerin penjelasanku dong. Len Zixiao aku. Aku ini bapak mertuamu. Jangan fitnah aku. Apa Len Zixiao yang fitnah kamu? Atau kamu yang selingkuh di luar? Kemari-kemari. Kakiku. Istri, aku ingat. Waktu muda dulu mama. Kayaknya sabuk hitam taekwondo ya. Kemampuannya masih kayak dulu. Ngomong-ngomong anak haram bapak itu. Siapa ya? Soal ini, aku langsung suruh orang selidiki. Kamu? Aduh. Qingya, giok di pinggang nenekmu. Dari mana? Giok itu nenekku selalu pakai. Itu warisan keluarga kami. Ada apa? Utang cintaku. Ternyata ada hubungannya sama giok ini. Mungkinkah? Cintaku. Ternyata nenek Su. Kalian semua sudah mendengar suara hati Zixiao kan? Nenek. Aku juga tidak tahu kenapa. Sejak dia masuk rumah sakit seperti orang yang berbeda. Seperti dewa. Tidak hanya bisa didengar suara hatinya, tapi juga bisa melihat nasib orang lain. Qingya,
Waktu kamu lahir, di mulutmu ada batu giok ini. Waktu itu, seorang master meramalkan, keluarga Su kita akan hancur berantakan, dan ada malapetaka berdarah. Tapi batu giok ini akan menarik orang yang berjodoh untuk membantu kita mengatasi kesulitan dan kembali ke jalan yang benar. Sekarang lihat, Lin Zixiao ini adalah orang yang berjodoh, Qingya. Janji sama nenek, jangan cerai sama dia. Dan harus baik-baik sama dia. Ya, Nenek Qingya mengerti. Kak Ipar, aku sudah memutuskan. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Kak Ipar. Jodoh ini. Kalau memang harus dikembalikan ke keluarga Su, sepertinya Su Qingya adalah orang yang paling tepat. Ya baiklah. Mulai sekarang panggil Kak Ipar. Kak Ipar ngomong apa sih? Gak ada apa-apa. Kak Ipar, Anda adalah pelita penerang keluarga Su. Siapa yang berani meremehkan Anda lagi? Aku akan mengacungkan tinjuku. Pukulin sampai kepalanya berdengung. Mas, kamu hebat sekali. Aku dan Chen Chen pasti akan membujuk kakak dengan baik, agar dia tidak bercerai denganmu. Kalian berdua tiba-tiba baik sekali padaku. Jangan-jangan ada maksud lainnya. Mas, itu saja sudah ketahuan. Kalau begitu aku langsung saja bilang, King Huan, pria yang kamu temui nanti semakin tidak bisa diandalkan. Tapi, setelah kamu melewati usia 30 tahun, jodohmu yang sejati akan datang dengan awan pelangi untuk menikahimu. Itu bagus sekali. Mas, aku lihat aku. Kamu. Aduh. Ah, Kamu nanti akan bertemu, bukan yang mengincar hartamu, yaitu yang sudah punya atau yang menggunakan uangmu untuk menghidupi pria lain. Seumur hidupmu, jangan pernah ke Thailand. apa? Aduh. Aku lihat kamu dari Thailand. Membawa pulang seorang pria. Pria. Aduh. Su Chen, kamu teriak-teriak apa lagi di sini? Kak. Mas bilang aku membawa pulang seorang pria. Pria. Apa? Aduh itu. Kakak Mas, kita berdua pergi jalan-jalan. Mas tolong ramalkan lagi untukku. Ini untukmu. Aku bukan datang untuk ngemil kuaci. Aku mau tanya, apa yang ada di pikiranmu itu benar? Kamu bisa dengar pikiranku. Enggak. Maksudku, seberapa akurat kemampuan tebakanmu? Meskipun aku gagal dalam ujian dan sampai di sini, tapi tingkatanku di seluruh dunia tidak ada yang bisa menandingi. Prediksi kecil. Pasti akurat. Kamu tebak satu untukku dong. Bayar dulu. Lin Zixiao, kenapa kamu serakah banget sama uang? Kalau nggak serakah sama uang, aku serakah sama apa lagi? Uang bisa bikin setan ngikutin perintah. Kamu belum pernah dengar kalimat itu. Bukan kamu salah paham. Aku sebenarnya bukan benar-benar pengen cerai sama kamu. Aku tahu. Tapi bocorin rahasia langit. Bikin umur pendek. Butuh sedikit uang untuk nutupin kerusakan tubuh. Ternyata masih aja enggak bisa diandalkan. 10.000. Bukan Su Qingya. Kamu terlalu meremehkan suamimu. Kamu kasih kurir 50.000. Kamu kasih aku 100.000. Cek bagus. Aku bisa nambahin beberapa nol di belakangnya. Aku langsung tebak untukmu. Dada montok. Pantat seksi. Garis karir penuh. Bagus. Kedepannya uang kecilmu akan datang deras. Soal wajahmu. Dari dalam keluar memancarkan kemerahan. Kedepannya jalan cintamu. Pasti sempurna dan setia. Dari tatapan matamu yang jernih ini, aku masih bisa melihat. Melihat apa?
Bagaimana mungkin? Giok ini. Serahkan padamu, jodoh Sukinya. Ya aku. Kamu. Miao menyuruhku membantumu. Ambil proposal proyek Su. Bagus sekali. Dengan ini, kita bisa mengetahui harga dasar proyek Su. Saat tiba waktunya tender, kita akan memiliki keyakinan yang cukup untuk menghancurkan Su. Bahkan, kita bisa menganalisis kondisi rantai keuangan Su, membuat rencana untuk menjebak Su. Saat aku membawanya ke Miao, aku pasti akan membuatnya memberimu penghargaan. Kalau begitu Qian, di sini. Terima kasih Gao. Gao ada apa? Kamu baik-baik saja Gao. Xiao Wen memberimu berapa? Aku akan bayar 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kamu ingin aku? Membantumu menurunkan suhu. Ah, Kamu bukan jodohku. Setelah menyelesaikan krisis keluarga Su, aku masih akan bercerai denganmu. Jangan terlalu sombong. Hah, siapa yang percaya omong kosongmu? Aku pergi. Adegan ini sangat liar. Gao Qianwen bahkan di kantor Kingnya. Bersama wanita lain, awan dan hujan di Gunung Wu. Gerakannya seperti kuda liar yang membelah rambut. Tunggu apa itu? Proposal perusahaan grup Su. Berani-beraninya mencuri. Tidak menyangka. Apa yang baru saja dikatakan kakak ipar? kakak ipar bilang, Qianwen ada di kantor kakak. Menanam rumput untuk kakak. Ah, Kak, Kakak ipar. Pasti bercandakan. Qianwen sangat menyukai kakakku. Bagaimana mungkin bermain dengan wanita lain di kantor? benar juga kakak ipar. Qianwen dan kakakku adalah teman sejak kecil, tumbuh besar bersama. Bagaimana mungkin di kantor kakak menanam rumput untuk kakak? Bagaimana kalau kakak ipar? Kamu hitung lagi. Qianwen selalu menjaga diri, bahkan belum pernah punya pacar. Apalagi, bagaimana mungkin dia mencuri proposal yang kubuat? Proposal tidak boleh bocor. Ayo, kamu ikut aku ke kantor untuk memastikan. Tidak mau, tidak mau. Aku sedang sibuk. 500.000. Oke deh. Bawa aku juga. Hal yang seru begini, jangan tinggalkan aku. Ayo, katakan, saya Paul anak harem ITU. Aku tidak akan bilang aku lebih baik mati. Kamu? Kalian mau kemana? Qianwen, ada di kantor kakakku. Selingkuh ya. Ayo kita lihat, beneran nggak? Sepaten. Aku ikut juga. Kamu berlutut di situ. Jangan bangun sampai aku balik. Dengar nggak? Kok belum datang juga? Keluarga Su. Lepasin. Mas, hati-hati. Ini masih Mas yang aku kenal nggak ya? Mas, jangan-jangan dia balik dari masa depan. Raja Naga Kali. Nanti kita baikin dia ya. Len Zixiao ini. Jangan takut. Mengendalikan benda dari jarak jauh. Itu dasar ilmu bela diri. Mau belajar aku ajarin. Hebat banget ya. Mas ajarin aku juga dong. Mas. Sama yang terbang pakai pedang, aku juga mau belajar. Oke, pasti aku ajarin. Nanti aja ya. Sekarang yang penting itu, Qianwen ada di kantor Qingnya nggak ya? Cepetan. Sialan. Teman masa kecil Bos Su sedang berbuat mesum di dalam. Mesem. Dia kan mantan Bos Su yang masih disayang. Kita nggak boleh kasih tahu Bos Su. Bos Su datang. Bos Su itu Bos Su.
Bos dari grup Tiansheng. Mau ngajak minum teh. Pas Siu, jembatan yang kita bangun kayaknya roboh. Coba kamu cepetan periksa. Bossu kita. Minggir semua. Jangan ganggu kita urusin hal penting. Menyingkir. Ke sini. Bentuk tubuhmu bagus banget. Jangan terlalu keras. Aku sakit. Wow. Ini kayak siaran langsung. Benarkan kata-kataku. Adegan ini, posisi ini. Aku cuma pernah lihat di buku rahasia, seperti ini. Tunggu sebentar lagi. Mereka bisa bikin anak nih. Wow. King Ya, dengar penjelasanku. King Ya, jangan salah paham. Ini bukan seperti yang kamu lihat. Lalu seperti apa? Bro. Mata orang banyak itu tajam. Penjelasanmu terlihat lemah dan tidak meyakinkan. Abang Qianwen, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu suka sama kakakku selama ini. Berani-beraninya kamu di kantor kakakku sama wanita lain. Bermain-main. Dan lagi, kamu mencuri proposal kakakku. Kamu pantas dapat kepercayaan. Dari kakakku, Kalau dilihat dari sini, benar kata Lin Zixiao. Tidak. Aku harus menghentikan semua ini. Bukan seperti itu King Ya. Dengar penjelasanku. Oh iya. Dia yang menggoda aku. hei, kamu ngomong apa sih? Bukan kamu yang nawar 2 kali lipat. Suruh aku bikin kamu dingin. 2 kali lipat. Turun suhu. Tampaknya ada orang yang membayar kamu untuk mencuri proposal. Dan kamu tahu hal ini. Benar. Jangan dengarkan omongan wanita ini. King Ya, Gao Qianwen, tahun-tahun ini keluarga Su kami sudah berada di ambang kehancuran. Saya yang berjuang keras. Proposal ini, saya yang begadang berhari-hari baru bisa menyelesaikannya. Kamu malah ingin mencuri dan mempublikasikannya. Saya sangat kecewa padamu. King Ya. Kita teman sejak kecil. Saya tulus padamu. Kamu percaya saya ya? Percaya kamu, baiklah. Kamu bilang saja siapa yang menyuruhmu di belakang. Tidak ada yang menyuruh. King Ya. Kamu percaya saya sekali saja. Sekali saja. Xiao Wen. Tenang. Kita pasti bisa menyelesaikan tugas ini. Aneh. Yang menyuruh di belakang. Wanita Gao Qianwen. Saya tidak bisa melihat wajahnya. Mungkinkah Gao Qianwen melindunginya? Hah. Ternyata wanita itu yang paling dicintai Gao Qianwen. Ternyata Kak Qianwen sudah pindah hati. Kita malah membantunya dengan kakakku. Ya, saya tadinya ingin meminta Qianwen jadi menantu saya. Sekarang terlihat, saya benar-benar buta. Lupakan saja hal ini. Pergilah. King Ya. Tunggu sampai amarahmu reda. Saya akan datang menjelaskan. Berhenti. Suzong, saya juga dipaksa. Maafkan saya kali ini. Antar dia ke bagian hukum. Cari tahu siapa dalangnya. Saya benar-benar tahu salah. Suzong. Ini sudah selesai. Saya belum puas. Sudahlah. Zixiao, terima kasih. Membantu saya mengambil kembali proposal. Juga membuatmu melihat sifat asli seseorang. Ya. Jadi, hadiah bisa digandakan. Gandakan. Ya. Cek ini. Tambahkan 0 di belakangnya. Cek ini. Tambahkan 0 di belakangnya. Lin Zixiao, kamu serakah sekali. Kalau tidak serakah, saat saya kembali ke dunia dewa, apa yang akan saya bawa? Beli batu spiritual untuk meningkatkan kekuatan. Kamu bicara lagi hal aneh. Suzong,
Menkango and the Serpenter. Beberapa hari lalu Anda meminta saya mengubah. Perjanjian perceraian. Sudah diubah. Anda lihat. Apa perjanjian perceraian? Kakak saya tidak pernah berpikir bercerai dengan suaminya. Jangan asal ngomong ya. Yakin gak gue potong gaji lo? Tunggu. Gue mau lihat nih, perjanjian cerai baru. Lo harus ganti rugi gue. Berapa banyak duitnya? Gak ada apa-apa. Pria gue Sukinya. Gak boleh bawa uang kabur. Waduh. Cepetan hancurin ini. Oh iya. Kalau gak cerai, gue terpaksa. Udah deh. Duit aja gak bisa nutup mulut lo ya. Ceknya udah siap dari tadi. Lihat deh angkanya. Puas gak? Kingnya, lo emang ngerti gue. 1, 10, ratus, ribu, juta. Bisa-bisa. Bahkan lebih banyak dari Gao Qianwen yang dia kasih. Sayang, gue cinta banget sama lo. Gue mau ambil uang buat beli minum. Aduh, bosen banget. Cepetan pergi. Yes. Di perkebunan peach ada pondok peach. Orang peach nanam pohon peach. Jual peach buat dapat duit minum. Yes. KA. Lo kasih dia 1 miliar. Cuma 1 miliar doang. Sekarang kita harus percaya. Zixiao bisa meramal masa depan kita. Gue udah hubungi perusahaan keamanan. Bayar mahal buat mereka. Melindungi kita semua. KA. Maksud gue. 10 miliar. Apakah itu sedikit? Tidak sedikit kok. Cukup buat beli banyak minuman. Kenapa kamu dengar-dengar di depan pintu? Belum pergi. Sekarang pergi. Malam ini adalah milik keluarga Su. Rapat peluncuran proyek. Pulang cepat, istirahat. Malam jangan terlambat. Ayo. Bos Su kita memang hebat. Proyek baru cepat terrealisasi. Bener banget. Bos Sukira. Sell and Cantic. Kemampuan bisnisnya juga luar biasa. Ikut dia pasti untung. Tidak menyangka. Anak buahmu sangat percaya padamu. Tentu saja. Siapa yang mau mengeluarkan uang untuk karyawan? Kak. Bukan itu Kak Qianwen. Keluarga Gao dan Su selalu bekerja sama. Dia di sini juga tidak aneh. Len Zixiao. Su Qingya. Malam ini, aku akan membuat kalian malu di depan umum. Mau menjatuhkan kue. Menimpaku dan Kingnya, membuat kami malu di depan umum. Rencana licik. Sangat cerdik. Kak Qianwen masih mau berbuat jahat. Tidak, aku harus menghentikannya. Kingnya mana? Sudahlah, biarkan Len Zixiao malu sendiri. Sudah cukup puas. Bajingan kecil. Berhenti. Aduh, waduh, tidak bisa dihentikan. Kingnya, kamu tidak apa-apa. Lihat tubuhmu penuh. Apa ini? Manis sekali. Wajahku juga ada. Mau coba? Oh. Jangan terlalu kotor. Hehe, kamu marah. Wow. Suzong dan suaminya sangat mesra ya. Ayah, rumah tangga harmonis semuanya lancar. Pantes saja Suzong bisa membesarkan perusahaan sebesar ini. Sial. Awalnya ingin membuat kalian malu. Tapi malah kalian yang pamer lagi. Kak. Sudahlah. Kalau kalian mau makan, aku belikan yang baru lagi. Oke. Huan, kamu bantu jaga kakak iparmu ya? Aku ganti baju dulu. Oh. Kakak ipar, tanah ini luas sekali. Aku ajak kamu jalan-jalan lagi. Jalan-jalan. Kakak ipar. Sebenarnya aku penasaran. Prediksi itu kamu belajar dari siapa? Bisa kamu ajari aku? Mau prediksi apa? Langsung bilang saja ke kakak ipar. Prediksi itu susah dipelajari. Aduh. Kakak ipar, sebenarnya aku belajar prediksi.
Untuk tahu, pacar aku selingkuh atau enggak. Ngomong-ngomong, Oke. Aku prediksiin. kenapa? Pacarmu sedang selingkuh. Hah? Di mana? Ah, Sayang, pantatmu benar-benar seksi. Cheng, King Huan, dengarkan penjelasanku. Li Dong, ini ke yang kamu maksud. Mantan pacarmu yang berpayudara besar tapi tak punya otak. Benar kan? Bentuk tubuhnya masih belum sebagus punyaku. Kamu ini perempuan. Kamu bilang siapa yang bentuk tubuhnya tidak sebagus punyamu. Selamat malam, bos. Tidak menyangka. Ternyata dia gadis dari rumah Hongi. Li Dong, tidak menyangka seleramu seburuk ini. Diam-diam keluar berselingkuh. Maken, itu juga cuma pelacur. Kamu berani menghinaku. Kamu bilang siapa yang pelacur. Tong Dong, cepat bantu aku melampiaskan amarah. Siu Cheng Huan, aku peringatkan kamu. Perempuan tak bertak ini, cepat minta maaf pada Mei Mei. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Bagaimana? Menyakiti perasaan orang masih mau memukul juga. Saudara, kamu ini kurang jantan. Urusanmu apa? Kamu pikir aku tidak tahu siapa kamu? Kamu cuma pria paling tak berguna di keluarga Su. Dong Dong? Dong Dong kenapa kamu? Dong Dong? Ah, dingin. Ah, aduh, sedingin ini. Kalian apa padanya? King Huan sangat mencintaimu. Gak bisa ngilangin dinginnya hatimu. Sang Raja Iblis terpaksa ngubah kamu jadi patung es. Kamu. Dong Dong? Gimana Huan? Hukuman dari aku buat si brengsek. Puas gak? Abang ipar kamu keren banget. Hukuman mereka, aku puas banget. Kamu kalian. Aku baru ganti baju. Tunggu bentar ya. Xia Wen, aku sayang banget sama kamu. Suara Qian Wen. Jangan-jangan. Sabar dong. Entar kalau semuanya udah beres, pasti aku kasih kamu makan sampai puas. Maaf. Pria di samping Kinya, kayaknya tiba-tiba berubah. Begitu. Susah banget ngadepinnya. Aku janji. Pasti aku selesain rencana ini cepat-cepat. Dan pergi ke luar negeri sama kamu. Tenang aja, semuanya udah aku atur. Pasti aku bikin Sukinya mati dengan mengenaskan. Xia Wen. Muah. Aneh banget. Rapat proyek ini udah mau mulai. Kok kakakku belum datang ya? Mending aku cari Kinya aja. Pasti gak boleh biarin dia hidup sampai malam ini. Ngerti. Gawat, Kinya dalam bahaya. Apa? Kakakku dalam bahaya. Abang Ipar, kamu bercanda apa? Ini kan grup Su, acara peluncuran proyek. Siapa yang berani menyakiti kakakku di sini? Kamu siapa sebenarnya? Kalau mau salahkan, salahkan saja karena kamu keluarga Su. Kamu akan telanjang. Barkan, orang-orang di bawah menikmati pemandanganmu. Kinya di atas. Kinya bangun Kinya. Kakak, siapa yang menyakitimu? Berani mengganggu keluargaku. Kakak, katakan padaku siapa? Aku pasti tidak akan membiarkannya. Kinya, Zi Xiao. Maaf. Lagi-lagi merepotkanmu. Mari kita lihat. tunggu. Kalian siapa? Mereka dokter yang aku panggil. Malam ini banyak yang ikut acara peluncuran proyek. Aku khawatir ada sesuatu yang terjadi. Jadi aku suruh mereka menunggu di samping. Ternyata benar-benar berguna. Dokter, tolong segera periksa apa yang terjadi dengan Kinya. Kalau dia ada apa-apa, aku pasti tidak akan membiarkan kalian. Baik. Pasien sekarang kondisinya sangat buruk. Otot lokal ada kerusakan. Pembuluh darah mungkin pecah.
Cepat suntikan obat penenang otot. Dosismu ini bisa membuat gajah pingsan. Kalau semua diberikan ke Qingya, Qingya pasti mati. Setelah itu, kalian bilang ini kesalahan medis ya, Gao Qianwen. Kamu benar-benar kejam, hati seperti ular. Zi Xiao, kamu ngomong apa sih? Aku sedang menyelamatkan Qingya. Wanitaku, tidak perlu kamu selamatkan. Len Zi Xiao, kamu ini mengabaikan nyawa Qingya. Aku lihat kamu jelas-jelas mengincar harta Qingya, ingin membunuhnya, lalu mewarisi hartanya. Aku lihat kamu jelas-jelas harta Qingya, ingin membunuhnya, lalu mewarisi hartanya. King Huan, Zuhn, kalian belum mengambil Qingya. Ambil dia, biarkan dokter merawatnya dengan baik. Sudah cukup. Aku percaya kakak ipar kita. Dia baik pada kakakku. Itu tulus. Chen Chen benar. Kami tidak akan menyerahkan kakak kepada kamu. Kalian. Qingya, Kakak, Gao Qianwen, sekarang aku sudah tahu kamu seperti apa. Tidak perlu pura-pura lagi. Qingya, kamu ngomong apa sih? Bagaimana mungkin aku menyakitimu? apa? Dokter, cepat obati Qingya. Baik. Pergi sana. Wanita dari Raja Iblis ini tidak perlu kau selamatkan. Dan kau, nanti akan kuurus. ini, apakah ini yang disebut penyembuhan dengan energi keberuntungan? Suami dari Xiao Su, bagaimana dia bisa melakukan ini? TAPI, bukankah aku dengar sebelumnya? Dia selalu menjadi suami yang tidak berguna. Jangan asal bicara. Kau tidak lihat Tuan Su Chen dan Nona Qing Huang sangat percaya pada suami Xiao Su. Len Zi Xiao jelas adalah pria yang tidak punya kemampuan apa-apa. Kapan dia belajar keahlian ini? Kenapa Qingya belum bangun? Dia butuh waktu untuk menyerap energi sejatiku. Energi sejati. Menurutku kau hanya mencari perhatian. Kau sama sekali tidak bisa menyelamatkannya. Len Zi Xiao, jika kau terus menghalangi dokter, tidak membiarkan dokter menyelamatkan Qingya. Jika Qingya ada APA, aku akan melawanmu. Suamiku Su Qingya. Siapa yang berani menyentuhnya? Suamiku Su Qingya. Siapa yang berani menyentuhnya? Qingya, kau akhirnya bangun. Aku tadi sangat khawatir padamu. Bantu aku bangun. Gao Qianwen, aku terluka seperti ini. Bukankah semua karena kau masih berpura-pura peduli? Qingya, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku tidak paham. Gak ngerti ya? Istriku terluka seberat ini. Sekarang, aku akan balas 10 kali lipat. Len Zi Xiao, kamu ini menjebak orang baik. Kamu jelas-jelas mau balas dendam. Qing Huan, Su Chen, cepat halangi dia. Cepat selamatkan aku, Gao Qianwen. Sebelumnya kami salah menilai kamu. Benar, kamu sakiti kakakku. Pantas saja dipukuli kakak iparku. Sakiti istriku, ditambah sebelumnya, utang 900 juta padaku. Bilang, sekarang kamu harus ganti rugi berapa? Kamu ngawur. Kapan aku utang 900 juta? Kamu. Aku punya kartu ini. Isinya 200 juta. Ambil dulu. Jadi istriku, terluka seberat ini. Cuma bernilai 200 juta ya. Kamu terlalu meremehkan istriku. 300 juta. 500 juta. 1100 juta. Ditambah utang 900 juta sebelumnya. Total utang 1100 juta padaku. Aku dan Gao Qianwen kenalan lebih dari 10 tahun. Dia malah mau membunuhku. Zi Xiao, terima kasih. Zi Xiao, terima kasih. Qingya, sekarang kondisi kamu lemah. Aku bawa kamu pulang. Zi Xiao, kamu baik sekali.
Xiaowen, King Ya, dibawa kabur oleh menantu keluarga Su. Aku lihat sendiri. Sukinya sudah, sama sekali nggak percaya sama kamu lagi. Kayaknya selanjutnya, aku yang harus turun tangan sendiri. Ah, oh, ah, sayang, jangan pukul aku lagi, aku salah. Lagian aku kan kepala keluarga. Ah, jangan pukul lagi, ah. Kepala keluarga. Oh, ah. Kepala keluarga, kamu nggak kasih contoh yang baik ke anak cucu. Kamu selingkuh di luar, sampai punya anak haram. Mama, papa punya anak haram itu. Dia ngaku nggak. Orang tua ini keras kepala banget. Nggak bisa dikeluarin satu kata pun. Mama, aku lihat Mama juga udah capek. Gimana kalau Mama istirahat dulu? Aku aja yang lanjutin. Oke, kemoceng ini. Serahin aja ke kamu. Haha, nggak usah Mama. Mama kamu main pukul-pukulan. Kejam banget, lihat aku. Aku punya cara. Bulu. Papa tenang aja. Aku lembut kok. Kamu. Jangan mendekat, ah. Kejam banget. Abang ipar. Jago juga ya caramu. Aku bilang Papa, mending Papa ngaku aja deh. Biar kita sekeluarga malam ini tidak bisa tidur. Giliran menggarukmu. Len Zixiao, aku ini ayah mertuamu. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Tidak mengizinkan Zixiao datang. Kalau begitu aku yang datang. Ah, istri. Aku tidak mau hahaha. Istri hahaha. Istri aku salah. Ayah kasihan sekali. Ditipu oleh anak haram tiruannya. Menandatangani surat pengalihan saham, setelah itu dikurung dalam sangkar, bahkan tidak diberi makan. Aduh. Kamu ngomong sembarangan. Xiaowen pasti tidak akan menggorengku dalam sangkar. Xiaowen. Aku sangat mencintaimu. Jangan-jangan dia. Sial, ketahuan deh. Aduh. Ah, Akhirnya kamu jujur. Dia namanya Xiaowen. Di mana dia? Ah, sudah cukup. kamu berani mendorongku. Sekarang aku tidak berpura-pura lagi. Aku buka kartu. Aku beritahu kamu. Anak haramku namanya Xiaowen. Dia lembut, murah hati, dan bijaksana. Pasti tidak akan seperti ketahuan si Aixiao. Akan mengurungku dalam sangkar. Kamu, Aku juga beritahu kamu. Aku memang akan memberikan saham kepadanya. Untuk menebus rasa bersalahku selama ini padanya. kamu pergi. Kalau pergi jangan kembali lagi. Kinya kenapa kamu? Kingnya hari ini di rapat proyek. Terluka sedikit. Aku baru saja merawatnya dengan tenaga dalam. Mungkin belum sepenuhnya pulih. Ayo kita pulang istirahat. Cepatlah pergi. Cepat istirahat. Bagaimana? Sudah lebih baik. Tidak tahu kenapa, merasa dada sesak. Sulit bernapas. Ah. Aku akan periksa lagi. Oh. Bajunya terlalu ketat. Bagus kan? Kenapa tiba-tiba merasa panas? Sial-sial. Baru saja merawatnya dengan tenaga dalam. Terlalu banyak kehilangan energi yang. Sekarang Kingnya. Pasti kepanasan. Aku dengar. Apa yang kamu pikirkan? Apa? Kamu bisa dengar pikiranku. Iya, Ah, bagaimana bisa? Kemampuanku. Bukan hal yang bisa dipahami orang biasa. Apalagi apa yang kupikirkan. Kingnya orang biasa. Mana mungkin bisa dengar.
Kamu berpikir, kamu mencintaiku kan? Qingya, kamu pasti belum sembuh. Aku akan merawatmu lagi dengan tenaga dalam. Jangan bicara. Cium aku. Cepatlah. Cium aku. Kenapa tidak ada gerakan? Tentu saja. Pastinya sedang berciuman. Ngapain? Kalian berdua orang-orang yang bikin masalah. Gara-gara dua orang ini yang suka menguping, aku hampir saja jadi. Maklum ya, kakak ipar. Apa nih? Kok bisa ada di belakang kita? Aku keluar lewat jendela samping, lalu masuk lewat pintu dan akhirnya ke belakang kalian. Gimana? Dengerin enak kan? Kakak ipar. Apaan sih bercandanya? Su Chen, ayo pergi. Hahaha. Haha. Istriku aku datang. Ayah, coba minum teh dulu. Baik. Xiaowen, selama ini kamu pasti tersiksa. Tenang saja, Ayah. Ayah harus memberimu kompensasi yang layak. Nggak apa-apa ayah, asalkan ayah mau mengakui. Kalau aku anak ayah, aku sudah sangat bersyukur. Aduh, kamu ini sama seperti aku. Punya gen bagus kayak aku. Hahaha. Aduh, bukan cuma pengertian, tapi juga penurut. Enggak kayak orang itu punya ayah. Dia tuh emang nyebelin banget. Oh, ya ampun. Hahaha. Nih, sekarang ini dokumen transfer saham. Ayah di perusahaan Su. Ayah udah, tanda tangannya selesai. Sudah jadi milikmu. Ayah, apa yang Anda lakukan? Saya tidak bisa menerimanya. Ambil saja. Ini kompensasi untukmu. Hahaha. Kalau begitu saya terima. Aduh kasihan. Mengapa bodohnya tidak bisa melihat kenyataan? Tidak heran akhirnya jadi gila. Dikurung dalam sangkar untuk ditonton. Benar. Mengetahui anak haramnya, bukan anak kandungnya sendiri. Jatuh mental, menjadi bodoh. Oh iya, Xiaowen. Apakah kamu benar-benar putriku? Teba. Kepalaku. Xiaowen, kamu. Apa yang kamu lakukan padaku? Kepalaku. Xiaowen, kamu. Apa yang kamu lakukan padaku? Tentu saja. Menambahkan sedikit bumbu. Kenapa? Camel, kenapa kamu melakukan ini? Xiaowen, kerja bagus. Qianwen, kamu. Kenapa kamu di sini? Belum mengerti juga. Aku dan Xiaowen akan menelan habis seluruh grup Su. Dan sekarang kamu ada di tangan kami. Kami bisa memeras Su Qingya dan yang lain untuk menyerahkan semua saham mereka. Kenapa? Aku sudah berbuat sepenuh hati pada kalian. Baiklah. Aku nggak butuh orang yang nggak ada hubungan darah sama aku. Baik. Kamu bukan anakku. Hehe. Qianwen, masukin dia ke kandang. Aku mau ketemu langsung sama Sukinya. Oke. Hahaha. Mana Qingyaku? Aku bangun pagi-pagi, gak ketemu dia. Bak ipar kamu bikin malu aja. Kakak udah ke kantor dari tadi pagi. Mbak Ipar. Makan ginjal. Makan apa nambah apa? Kalau gitu aku gak sungkan ya. Orang tua ini semalam nggak pulang. Pasti nyari anak haramnya. Tenang aja Bu. Kakak udah nyuruh orang nyariin. Ah, Jangan sampai aku ketemu dia. Nanti aku bakal cabutin mukanya. Ayalah gak apa-apa. Dia pasti bakal tahu juga. Anak haram yang katanya itu, beneran bukan anaknya.
Waduh, ayah bahaya. Apa? Ayahku kenapa? Aku langsung ke sana. Baru dateng udah mau pergi. Sukinya, kamu emang sibuk banget. Siapa kamu? Siapa aku nggak penting. Yang penting, mulai hari ini, Suzuki milikku. Kamu anak haram ayahku. Betul. Aku pakai nama ibu. Nama saya Miao Xiaowen. Kamu datang untuk menegaskan kekuasaanmu padaku. Salah. Aku datang untuk memberitahumu. Semua jabatanmu, dari saat ini lenyap. Apa hakmu memerintahku? Ini adalah ayah kita. Surat pengalihan saham Suzan. Dia memiliki 51% saham. Sekarang semuanya atas namaku. Artinya, dari saat ini, akulah Su. Pemegang kendali sebenarnya. Sepertinya aku memang punya hak ini. Memerintahmu. Keluar dari kantorku. Lihat baik-baik apa yang tertulis di sini. Surat pernyataan pengalihan saham. Kalau ini surat pernyataan, tidak ada ikatan. Orang tua ini berani melindungiku. Kamu sama sekali bukan anak kandung ayahku. Kamu bilang bukan berarti bukan. Kalau memang benar, mari kita tes DNA. Lihat apakah ada hubungan darah antara kita berdua. Bagaimana dia tahu? Aku bukan anak kandung Suzan. Aku punya cek 1 juta. Ambil cek ini. Keluar dari pandangan keluarga Su. Hanya 1 juta. Kamu pikir bisa mengusirku? Lihat apa ini. Ayah. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Lupa memberitahumu. Aku menyalakan dupa di sini. Menghirupnya akan membuatmu pingsan. Kamu. Kamu licik. Tidak punya malu. Ya, aku memang tidak punya malu. Apa yang kuinginkan adalah seluruh keluarga Su. Qingya, istri, selamatkan istriku. Lebih keras orang tua. Aku takut Suqingya tidak mendengar. Mengapa kau memperlakukan aku seperti ini? Aku dengan orang tuamu telah berteman selama puluhan tahun. Karena kita adalah teman baik. Mengapa kau menyakiti mereka? Merebut bisnis keluarga Gao. Aku tidak. Aku sudah menyelidiki semuanya. Saat orang tuaku meninggal, mobil yang mereka kendarai adalah pemberian keluarga Sulah yang membunuh mereka. Bukan aku. Bukan, dengarkan aku. Bukan aku. Bukan aku, sungguh bukan aku. Ayah. Ayah, di mana kau, ayah? Ayah, Aku di sini. Cepat selamatkan istriku. sayang, tunggu sebentar. Aku segera menyelamatkanmu. Istri. Baru sekarang aku sadar. Kaulah yang seharusnya kuhargai sepenuhnya. Diam. Bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Merekalah yang membawaku ke sini. Lin Zixiao. Kau lagi. Kau menghancurkan semua rencana aku dan Xiao Wen. Kau seharusnya. Xiao Wen. Sepertinya kalian berdua bersekongkol, ingin menyakiti keluarga Su. Kak Qian Wen, kau dan kakakku sejak kecil sudah dekat. Mengapa kau membantu anak haram untuk menyakiti kami? Bukan orang tua ini. Dia yang membunuh orang tuaku. Aku akan membuat seluruh keluarga Su menjadi tumbal. Qian Wen, dengarkan omonganku. Orang tuamu benar-benar kecelakaan. Itu bukan kecelakaan. Ada seseorang yang mengutak-atik mobil orang tua Gao Qianwen, sehingga rem mereka rusak dan terjadi kecelakaan. Benar. Orang itu adalah Susan. Bukan aku, bukan. Keluarlah. Serang mereka. Qian Wen, dengarkan omonganku. Kalau mau balas dendam, serang aku saja. Jangan sakiti istri dan anakku.
Aku sarankan kalian pergi sendiri. Kalau tidak jika aku mulai bertindak, aku takut kalian tidak akan tahan. Lin Zixiao masih berpura-pura. Meskipun kau bisa bertarung, bisakah kau menahan serangan dari begitu banyak orang? Mari kita coba. Ayo. Hajar dia. Sekumpulan antek. Pedang datang. Sayang, kamu baik-baik saja. Istriku, aku tahu salahku. Aku tidak akan menipumu lagi. Katakan. Pacar kamu. Miao Xiaowen di mana? Hahaha. Kamu tidak akan tahu. Di atap gedung Su. Qingya dalam bahaya. Jangan sentuh aku. Miao Xiaowen, lepaskan aku sekarang, masih ada harapan. Apa yang kamu lakukan aku bisa tidak menuntut. Apakah aku harus berterima kasih padamu? Tapi aku tidak butuh. Apa yang aku mau adalah semua milik keluarga Su. Kamu belum tahu kan? Ouyang Suzhong sudah dikurung oleh Qianwen di dalam kandang anjing dan akan segera dilempar dari gedung yang terbengkalai. Hahaha. Apa katamu? Ayahku begitu baik padamu, tapi kamu memperlakukannya seperti ini. Apakah kamu masih manusia? Bukan karena keluarga Su yang memaksa. Mengapa? Kalian bisa hidup mewah di dalam villa. Sementara aku hanya bisa bersembunyi di sudut gelap. Tidak bisa mengangkat kepala. Aku tidak terima. Semua milik keluarga Su. Aku akan ambil. Setiap orang dari keluarga Su. Aku tidak akan lepaskan. Miao Xiaowen. Jangan mendekat. Miao Xiaowen. Jangan mendekat. Miao Xiaowen, dia gila. Dia akan menyakiti kalian. Aku tidak akan banyak bicara. Seren Sehemsu, yang kalian pegang. Aku akan bebaskan Sukinya. Miao Xiaowen, aku hanya bilang sekali. Sekarang bebaskan Qingya. Kalau tidak, aku akan dorong Gao Qianwen jatuh. Xiaowen. Xiaowen, tolong aku. Aku tidak mau mati. Xiaowen. Lucu sekali. Bahkan Suzhan tidak bisa diselesaikan. Oh begitu. Miao Xiaowen, kematian orang tua Gao Qianwen yang Anda buat. Kau yang menempatkan orang tuanya. Minyak rem di mobil sudah habis. Mereka meninggal dalam kecelakaan mobil. Aku benar. Bagaimana kau tahu? Apa yang kau katakan? Miao Xiaowen. Kau membunuh orang tuaku. Saya tidak menyembunyikan hal-hal sampai sekarang. Itu benar. Aku menyebabkan kematian orang tuamu. Mengapa? Anda memberitahu saya mengapa? Karena aku akan membalas dendam pada keluarga Su. Aku membunuh orang tuamu. Kemudian celakalah pada keluarga Su. Biarkan Anda dan keluarga Su saling berhadapan. Jadi aku punya bantuan. Hanya saja aku tidak berpikir. Kau sangat imut. Bahkan hal kecil ini. Anda bahkan tidak bisa menyelesaikan keluarga Su. Kau masih ingin. Apakah Anda memiliki kemampuan ini? Miao Xiaowen. Aku bertarung denganmu. Cepat selamatkan adikku. Gao Qianwen, kau menghilang. Tidak ingin menyakiti Qingya. Sukinya, kau menghilang untukku. Kakak ipar. Zixiao. Miao Xiaowen. Sebelum kehilangan saya dan memperlakukan Anda sebagai putri kandung, beraninya kau membenah dengan pisau. Hampir melukai rumah saya, Qingya. Zixiao. Benjun di alam ilahi, terbakar oleh api asli Sunway. Aku tidak berharap asam sulfat ini bahkan lebih kuat dari api asli Sunway. Ah. Saya merasa punggung saya meleleh. Lin Zixiao. Kenapa kau begitu bodoh? Ah, sakit sekali. Ah.
Cepat, King-nya. Ini adalah jimat penyembuh yang saya gambar sebelumnya. Cepat tempelkan di punggung saya. Hanya butuh 10 detik saya akan sembuh. Cepat. 10 detik. Lin Zixiao, kamu mengerjai saya lagi. Asam sulfat biasa. Bagaimana bisa melukai saya? Saya sudah menahan asam sulfat untukmu, menyelamatkan wajahmu. Tidak bisakah saya menggoda kamu sedikit? Kakak ipar. Saya sudah memanggil ambulans dan polisi. Mereka akan segera datang. Menangani Gao Qianwen dan Miao Xiaowen. Baiklah. Masalah keluarga Su sekarang sudah selesai. Su King-nya. Kali ini bercerai. Berapa yang harus kamu ganti rugi padaku? Mimpi. Saya akan membuatmu tetap di samping saya.